Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di channel pencari selisih kripto. Oke, di sini di hari Senin ya, di tanggal 10 bulan Mei 2022, kondisi market dari kemarin luar biasa dalam banget ya teman-teman ya. Dan di sini BTC sudah nyentuh ke kepala 4. Kepala 4 tuh 457 juta sekian lah ya teman-teman. Jadi beberapa banyak hal yang ada info yang terjadi juga ya teman-teman ya, di luaran sana itu kondisi informasinya sih memang katanya sudah Federal itu sudah menaikkan suku bunganya. Tapi ada juga yang bilang tanggal 9 itu Rusia sudah ya politik seperti itulah ya teman-teman. Jadi sebetulnya ya eh, kita sebagai invest ya, atau sedang eh, trading ya di semua aset ya, terutama di saham ya, di kripto. Mungkin para investor tuh kemarin itu semuanya biasa jual barang ya teman-teman ya, banyak yang jual. Kenapa memang jual? Karena memang dia logikanya standar sekali ya, sederhana sekali ya. Mungkin karakter-karakter investor yang paus itu ya, will itu dia ingin mengamankan dulu lah asetnya ya. Jadi ya banyak yang jual gitu, yang menjual, yang istilahnya jual dulu barangnya, karena memang kondisinya seperti yang teman-teman lihat di sini ya. Dari kemarin itu sempat nyentuh di kisaran 45 ya, ini nih. Kalau kita tarik di sini sampai sinilah ya, 450. Ya ini berdampak juga ya teman-teman ya untuk koin-koin yang di bawahnya juga gitu. Seperti ada udah penurunnya udah luar biasa 15% ya. Dan kalau memang dibanting semua teman-teman ya, jadi semuanya itu, tapi harga ini saya pernah lihat itu di bulan Februari kalau nggak salah ya. Jadi di bulan Februari itu memang dia nyentuh BTC itu sampai 400 sekian gitu ya. Lalu dia up kembali, terbang kembali teman-teman. Jadi kisaran 600 ya, 600 sekian, dia nggak nyampet terbang lagi, tapi dia banting kembali ke bawah gitu. Jadi saya lihat seperti ACT ya, ada ya, kalau tidak salah bulan 2 ya, kalau nggak salah pokoknya saya pernah lihat harga-harga yang dibanting seperti ini, seperti Bitcoin ya, 400 sampai nyempet 400 sekian ya. Terus ada gitu dari 11.000 dulu ya, pernah nyempet 11.000 tapi dia ngedrop ke bawah sampai 9.000, 10.000 lah. Jadi suasana seperti ini seperti suasana yang bulan kemarin lah ya. Ada sempet tapi dia sempat terbang kembali gitu teman-teman. Jadi oh ya, disclaimer dulu nih untuk teman-teman yang baru menyaksikan channel ini ya. Di sini saya channel ini ya hanya berbagi saja ya, hanya share tentang seputar kripto ya, lalu perdagangan kripto gitu. Jadi apapun yang nanti terjadi ya, itu tanggung jawab teman-teman semua gitu kan. Jadi saya kembalikan ke teman-teman semua lah ya, untuk resiko-resiko yang terjadi nanti. Jadi saya di sini hanya berbagi pengalaman saja ya, saya menginformasikan saja
ya. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa mengerti bahwa aset kripto itu harganya memang cukup luar biasa ya, fluktuatifnya benar-benar turun naiknya itu benar-benar bukan lagi seperti saham ya. Kalau ini kan kadang dia naiknya up-nya itu hampir 1 jam itu udah ya gitulah ya teman-teman. Penurunannya juga sama. Jadi resiko apapun nanti yang timbul teman-teman yang bertanggung jawab sendiri masing-masing lah gitu ya. Jadi teman-teman, untuk kita lanjut lagi ya, untuk kondisi market ini sebetulnya sudah kita alami ya di tahun, bukan tahun tapi bulan bulan kemarin gitu kan. Saya sempat beli Bitcoin itu di harga ya di kepala 4 gitu kan, di kepala 4, tapi dia kembali naik tapi sampai ke 600, hampir mau 700 lah ya. Nggak sempet sih 700, tapi dia ngedrop lagi 500, 400 ya. Nah, kalau kalau dia kuat nih sekarang ya 400 sekian ya di kepala 4, ya mungkin dia akan terbang kembali ya. Ini juga prediksi saya sendiri ya teman-teman ya, tapi nggak tahu kita. Ya intinya beginilah teman-teman. Kalau teman-teman, kemarin saya sudah buat channel video tentang masalah modal yang kita simpan ya, jangan sampai digunakan. Ya teman-teman bisa gunakan ya di momen seperti ini, karena memang semua ya semua paus itu sudah buang barang gitu kan. Nah, kalau kita lihat dari posisi stuck di 400 ya, kalau menurut saya pribadi ini mah ya, ini juga saya nggak tahu ya. Saya mau serok dikit-dikit lah gitu, sedikit gitu kan. Jadi nggak semua total modal yang kita punya itu dihabiskan gitu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin nyicil dari sekarang ya, mumpung ada murah, barang murah ya nggak jadi masalah teman-teman ya. Tapi ini tanggung jawab masing-masing ya teman-teman ya. Jadi terserah. Jadi begitu teman-teman. Jadi kita lihat ya semua berdampak sekali ya, karena memang apa suasana ekonomi juga sekarang tidak bersahabat ya. Jadi kalau saya lihat dari semua ini ya, setidaknya kita bisa nambah muatan lah ya, nambah muatan modal yang kita kemarin yang 70% itu ya, yang 70 atau 50% yang modal kita itu ya, yang ada ya setidaknya 10% dulu lah kita kita nyicil lah gitu ya dari sekarang gitu. Dan pastinya teman-teman juga kalau misalnya mau scalping juga boleh ya. Kalau kalau misalkan harga dari BTC ini kita sudah 4 ya 500 lah, sampai 500 atau 490 ya, 480 kita jual lagi aja, karena memang kondisinya seperti ini ya. Semua investor kayaknya kemarin itu buang barang semua gitu. Jadi seperti ACT ini sebetulnya harga tahun 2020 itu di harga 32 ya, ya 32 ACT ini ya, karena saya sempat juga trading di ACT juga gitu. Saya pernah pernah beli juga di harga 32, 33 gitu kan. Tapi sekarang sudah 61. Tapi kalau kita tarik lagi ke belakang ya dia naik juga sebetulnya kalau kita beli di tahun 2020 gitu kan. Seperti itulah teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya cadangan dana dari ini ya, seroknya nggak usah semuanya teman-teman, jadi dikit-dikit aja. Misalnya kita punya cadangan dana di exchange 50% atau 70%, ya kita gunakan 10% dulu aja gitu. Dan mudah-mudahan dengan kondisi sekarang ini BTC sudah menyentuh ke 456 ini, dan dia nggak sempat jebol juga nih sampai ke 300. Kalau udah sempat jebol 300 ya kita gunakan lagi cadangan yang 10% itu ya. Jadi teman-teman harus harus memanajemen modal teman-teman lah. Dan yang nyangkut dari ini ya udah tunggu dulu aja teman-teman.
pasti terbang kok ya, karena memang ini kan kalau kita menggunakan membeli koin yang fundamentalnya kuat seperti ETH, ya udah nggak diragukan lagi lah ya teman-teman ya untuk ETH, lalu Bitcoin ya, seperti koin-koin yang fundamentalnya udah kuat, udah teruji lah badainya gitu kan, dari tahun ke tahun dia bisa naik dengan sekian persen, dia juga bisa turun sekian persen, tapi dia up kembali ke harga segitu gitu teman-temannya. Jadi kalau yang punya koin-koin seperti BTC, Ethereum dan fundamentalnya ya kuat, ya nggak jadi masalah teman-teman, kita hold dulu aja lah, atau bisa teman-teman bisa stakingin dulu ya dengan kondisi seperti ini supaya kita tidak ini. Seperti itu teman-teman ya, untuk hari ini mungkin cukup sekian video ini, mudah-mudahan kita diberikan kebahagiaan dan tetap semangat ya dalam melihat kondisi market seperti ini, dan pastinya modal teman-teman jangan sampai digunakan semuanya, jadi cicil saja misalkan seperti yang tadi yang saya bilang gitu teman-teman ya. Oke, terima kasih teman-teman. Mohon maaf bila ada kesalahan dalam video ini, kurang jelas atau gimana. Mudah-mudahan teman-teman semua sehat walafiat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.